ada kerusakan pada kendaraan kayak mobil, itu petugasnya beli sendiri alat-alat petugas. Ibaratnya atas dasar kami di PHK tidak berdasarkan tanpa alasan yang kurang logis, bisa dibilang kayak gitu. Saya bilang kinerja mereka yang ada di dinas lingkungan hidup atau kebersihan ya sebelumnya itu memang buruk. Sampai ke bulan 5 kemarin memang nggak dikerjakan gitu. Berarti bukan karena lama mengerjakannya, tapi memang nggak dikerjakan. Sarana-sarana yang lain, kenapa kami harus berpihak ke sepihak? Kembali lagi kita bersama dengan P2 KBL. Artinya apa itu, Bang? Persatuan Pekerja Kebersihan Lampung, Bandar Lampung. Ada apa nih, Bang, datang ke sini, Bang, kita, Bang? Ya, kami kedatang ke sini bersama kawan-kawan ataupun rekan yang menyampaikan keluhan kami selama ini. Terutama keluhan kami selama ini, kenapa kami cuman ibaratnya menuntut hak yang sudah tertunggak tahun 2021 ataupun sarana-prasarana yang lain. Kenapa kami harus di PHK sepihak? Di PHK sepihak ya. Di PHK-nya kapan tuh, Bang? Boleh tahu, Bang? Itu tanggal 27 ya. Ya, kalau salah tanggal 27. Tanggal 27 Juni. 27 Juni. 27 Juni berarti baru kemarin ini ya, Bang ya? Ya, suratnya keluar 27 Juni, diberikan kepada kami itu tanggal 8 Juli. 8 Juli. Catatannya tanggal 27 Juli. Iya. Gitu ya, Bang ya. Selain itu apalagi, Bang, yang mau disampaikan di sini, Bang, sama kita semua, Bang? Ya, yang mau disampaikan mau datang ke sini dengan niatan semoga lewat media bisa menyampaikan ke wali kota, ke para pejabat di pemerintahan untuk memediasi kami dengan dinas lingkungan hidup yang sampai saat ini kami nggak pernah bisa bertemu dengan mereka. Kami mau minta penjelasan karena apa kami di PHK, dan kalau memang seperti pernyataan yang dikatakan Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, itu karena hasil evaluasinya yang seperti apa yang dilakukan. Karena kalau merujuk kata-kata evaluasi itu jauh banget kalau bilang evaluasi, karena kalau dibilang evaluasi seluruhnya harusnya dievaluasi, dan banyak pekerja juga yang bisa dibilang melalaikan tugas, tapi kenapa hanya kami 10, yang satu juga karena salah nama kan, salah alamat dan datanya yang nggak lengkap, akhirnya diambil lagi. Kalau bilang evaluasi, saya rasa bukan karena evaluasi, tapi karena di saat ada pertemuan dengan Kadis DLH di salah satu rumah makan, waktu itu Sama siapa aja itu, Bang? sama asisten satu. Saya rasa mereka ngambil dari situ untuk melakukan PHK sepihak, bukan karena Yang 10 hasil orang ini evaluasi. ya. Untuk 10 orang ini ya. Iya. Karena 10 orang ini absen di situ, mewakili Iya. situ ya. Jam berapa tuh, Bang? Itu sekitar jam 6:30. Tanggal berapa itu? 23 Mei. 23 Mei kemarin ya. 3 Mei. Jadi itu apa yang dibicarakan, Bang? Di situ Kadis DLH dengan asisten satu, Ya. asisten satu mengatakan ke kami untuk
tidak melakukan aksi karena beliau menyampaikan bahwa gaji kami akan dikeluarkan semuanya. Berjanjinya di situ. Kami sepakat untuk nggak melakukan aksi. Tapi ketika pas mereka tidak bisa menepati janji, terus kami tetap melakukan aksi. Tetapi kami juga melakukan aksi sesudah kami mengerjakan pekerjaan kami. Lalu aksi juga kami itu melakukan aksi setelah selesai pekerjaan kami, dan juga apa ya, banyak yang kami tuntut, bukan hanya gaji. Bukan hanya gaji ya sebenarnya. Bukan hanya gaji. Apa dari aja tuh, Pak? sarana prasarana yang tidak dipenuhi. Terus waktu itu kemarin saya yang mengalami musibah, orang tua saya meninggal, terus mau klaim jaminan asuransi di BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bisa karena iurannya ternyata belum dibayarkan, yang sedangkan kemarin merujuk di kami hearing di DPRD, ternyata anggaran untuk sarana prasarana itu ada, terus anggaran untuk pembayaran iuran asuransi tersebut juga ada, tapi nggak dilakukan sama DLH gitu. DLH kotanya belum merespon gitu ya bang. Belum. Selang berapa lama itu bang prosesnya? Sebulan 2 bulan ini. Sebulan 2 bulan ini ya. Sebulan 2 bulan ini berarti dari yang makan itu ya, makan itu waktu itu malam apa siang? Malam Ya. Dari makan malam itu sampai melakukan aksi itu berapa lama jaraknya itu bang? 4 hari. 4 hari. Ya kurang lebih 4 hari lah. Janjinya emangnya apa sih? Janjinya di 25 kalau nggak salah 25 hari Selasa kalau nggak salah, itu janjinya sudah dikeluarkan semua. Ternyata enggak. 25 itu berapa hari setelah makan itu? 2 hari. 2 hari. 2 hari dari situ. Ternyata lewat dari 2 hari. Iya. Dan lewat dari 2 hari itu juga nggak sesuai dengan apa yang mereka katakan di saat makan malam itu. Karena yang keluar hanya 1 bulannya. Yang dikatakannya 2 bulan. 2 bulan sekaligus. Terus dari pembayaran pertama itu berapa lama itu bang? Dari makan malam ke pembayaran pertama itu? Akhir bulan. Di akhir bulan Mei. Di akhir bulan Mei. Berarti nggak lama ya? Iya, nggak lama. Itu pun karena udah melakukan aksi lagi. Oh, masih ada aksi lagi? Iya. Ya. Aksi pertama ya? Apa aksi keberapa itu? Kedua. Aksi kedua itu ya. Aksi kedua. Terus apa yang dilakukan lagi? Ya, setelah itu keluar kan gaji di akhir bulan Mei itu gaji sudah terselesaikan semua. Terus karena memang sebelumnya masukin surat ke DPRD kota, jadi supaya kita bisa hearing bareng mereka untuk masalah yang lain di luar dari gaji seperti sarana prasarana, terus iuran asuransi untuk agar si pekerja kalau mengalami musibah bisa ngeklaim. Sarana prasarananya kenapa emang? Tidak dipenuhi. Jadi ada kerusakan pada kendaraan kayak mobil, itu petugasnya beli sendiri alat-alatnya. Petugasnya beli sendiri. Sarana Seperti dan prasarana supir itu mengeluarkan uang sendiri. Kami yang petugas sapu, kalau ibaratnya sapu, serok, kalau rusak ya kami beli sendiri, mengeluarkan uang sendiri gitu. Servisnya gimana itu bang? Servisnya kendaraannya. Ya itu kalau misalnya servisnya kalau ganti oli itu dari mereka sendiri ada ya, ataupun DO bensin solar ada ya dari sendiri. ya, tapi kan artinya kendaraan kan bukan hanya butuh oli gitu. Kayak ban gundul harus diganti juga kan gitu. Ban gundul ya. Rem, yang segala macam yang memang berhubungan dengan kendaraan yang bisa mengakibatkan kecelakaan kan. Gitu. Itu tidak dipenuhi. Dan ternyata anggarannya memang ada kok. Kalau mereka bilang anggarannya tidak ada. Pemerintah kota tidak mengeluarkan anggaran untuk sarana prasarana. Selama berapa lama itu bang kalau boleh tahu? Dari 2021.
nggak dibayarkan sarana dan prasarana itu. Iya. Iya. Berarti dari 2001 ke 2022 udah Ya, setahun dari lebih ya. tahun lalu. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun Kurang ya, lebih mau 2 tahun ya. Itu ban udah gundul udah ini semua ya. Itu kalau itu beli sendiri, pribadi sendiri, Beli kadang-kadang, sendiri. ya kan. Heeh. Oh gitu. Terus eh, masalah yang lainnya apa lagi bang? Alat-alat apa pesanannya? Alat-alat itu kalau petugas sapu saya bilang cukup ringan, hanya butuh serok sama apa namanya sapu sama serok gitu. Nggak berat lah ya. Biasanya kalau dulu diadain tong yang biasa kami geret-geret kan. Heeh. Nah itu udah nggak ada lagi juga. Dari pakaian dinas juga udah nggak ada. Biasanya dulu ada sepatu, sarung tangan. Kalau boleh segala tahu, macam. abang profesinya di mana bang? Di Jalan Kartini, Sebagai Satgas, satgas, maksudnya tugasnya ngapain bang? nyapu juga sama. Nyapu juga. Kalau abang sendiri Sama juga nyapu nyapu di Jalan Suprapto Simpur. jalan Suprapto Simpur ya. Orang King 1, orang King 2. Lorong 1, lorong 2. Oh iya, belum tahu semua nih. Namanya siapa bang? Asrianto. Asrianto dengan ini bang Saya Samsudin. Samsudin. Dulu bekerja sebagai honorer ya bang ya. Honorer apa sebutannya? Honorer apa? TKS. TKS ya, tenaga kerja Sementara. sementara. Sukarela. Sukarela. Sementara. Jadi TKS itu tenaga kerja sementara, bukan sukarela. Jadi kalau bilang sukarela, saya rasa nggak etis sebutannya. Karena kalau sukarela, ya berarti kami kerja aja gitu. Tapi ada apa namanya suratnya ya bang ya, ada SPT ada. kontrak ya, SPT-nya ada ya, jelas ya. Jelas. Kontrak mereka ya. Iya. Kontrak per tahun atau Per tahun. per tahunnya? Per tahun diperbarui ya. Iya. Kalau abang sendiri udah berapa tahun kerjanya bang? Saya kurang lebih 3 tahun. Kalau abang Saya kurang lebih 11 tahun. 11 tahun kerjanya. Nah ini juga udah lama ya bang ya. Nasibnya sama juga ya bang ya. Iya, Kemarin sama. ya. Cap. Terus ada lagi bang keluhan. Oh iya, sorry. Selain itu gimana bang? Keluhan lain yang awalnya itu kemarin tuh sepakat sama kawan-kawan semua nggak kira-kira dari seluruh TKS itu untuk mewakili mereka aksi gitu? Apa memang cuman 9 orang 10 orang ini aja yang punya ide untuk melakukan aksi gitu? Apa didukung mereka juga kira-kira? Didukung semua. Semua kawan-kawan semua. Cuma gini, mereka sebenarnya mendukung. Bukan sebenarnya sih ya, tapi mereka emang benar-benar mendukung. Tapi mereka nggak berani untuk ada di depan layar lah ibaratnya gitu. Mereka tapi mendukung di belakang layar gitu. Dan sebagian kalau memang karena evaluasi yang tadi saya bilang itu karena evaluasi makanya kami di PHK. Tapi kan evaluasinya seperti apa, terus harus ngikutin prosedur juga kan gitu. Terus kalau saya rasa itu bukan karena hasil evaluasi, tapi karena hasil kami aksi, terus kami makan malam yang jumpa dengan kami aja kan kalau makan malam. Tapi kalau merujuk ke situ ada banyak kan yang ikut aksi gitu. Kenapa yang lain juga nggak kena gitu? Kenapa hanya kami yang bersuara yang di PHK gitu? Bukan sopir aja, cuma satu aja yang kena yang di PHK. Padahal yang pas ikut aksi itu ada beberapa supir juga yang lain. Banyak ya. Untuk apa namanya kerjanya sendiri dari hari apa itu bang? Kerja setiap hari, nggak ada libur. Dari jam berapa kalau abang biasa nyapu di Kartini itu? 8:30 sampai jam 12:30. 8:30. Oh, Nanti sip-sipan balik lagi 5:30 sampai jam 9. Ada sip-sipan juga, Iya. ada jam-jamnya ya. Paling pagi jam berapa mereka kerja? jam 5 subuh. Jam 5. Jam 5 udah mulai Jam kerja 8. mereka ya. Kalau sehari itu terbagi jadi berapa orang yang kerja? Untuk di pusat itu dibagi jadi 2. Jadi 2 shift aja. Jadi ada yang subuh itu dari jam 5 sampai jam 8. Nanti seperti saya masuk 8:30 sampai jam 12:30. Nanti mereka masuk lagi jam 1 sampai jam 4. Saya masuk lagi 4:30 sampai jam 9. Oh. Jadi sehari itu bisa 2 kali ya? 2.
2 kali Itu khusus yang di pusat kalau saya rasa. Karena yang ada itu di Tanjung Karang Pusat, Heeh. Kedaton, Enggal. Heeh. Sebagian satgasnya yang tersebar. Kalau untuk yang seperti di wilayah Panjang, Ya. Tanjung Senang, itu nggak ada satgasnya, Nggak ada satgas ya. nggak ada. Jadi kalau abang sendiri tugasnya di mana bang? Saya di Jalan Suprapto, Simpur. Ngapain bang tugasnya? Saya nyapu. Nyapu juga di jalan ya. Iya. Ada resiko-resikonya gak bang? Serempet apa Ya, gitu loh? itu udah pasti. Apa ada kendala lain gitu loh? Itu udah pasti itu. Kalaupun diserempet, kalaupun ibaratnya kendala Resiko ya. risiko, ibaratnya nyapu, apalagi sekarang kan musim hujan. Itu butuh semua segala-galanya. Seperti sepatu boot, selama ini kan nggak pernah dapat. Hmm. Terus jas hujan itu nggak pernah dapat lagi. Gak pernah dapat juga. Ya. Jadi nggak, kalau kerja ya kerja gitu aja ya, hujan Iya. ya tinggal kerja aja, udah hujan-hujanan berarti ya. Apa nih bang yang sudah dilakukan selama ini? Total aksi udah berapa bang kita bang kemarin bang? Total aksi mungkin lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali. Pas yang dibayar itu aksi keberapa bang? Aksi yang pertama kalau saya. Aksi pertama itu udah dibayar ya? Iya. Karena awal pertama kali itu kami jumpa pers. Jumpa pers juga dibayar ya. Terus lakukan lagi aksi kedua di tanggal Di tanggal 27 itu 27. Itu hasilnya apa bang? dibayar, Dibayar juga ya. dibayar juga. Jadi dibayarnya cuman semuanya. Enggak, Kabarnya ya kan itu ngeluhinnya 2 bulan nih, 2 Iya. bulan apa 3 bulan? 2 bulan ya. dibayar 2 bulan itu ya. dibayar itu hanya Cicil. sebulan gitu, jadi dicicil. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan yang Kadis DLH sama Pak asisten satu tadi itu gitu. Bahwa Emang 2 bulan gitu. ngomongnya 2 bulan. Oh. Terus aksi lagi Aksi lagi di tanggal di tanggal tanggal 27 itu. 27, di tanggal 27. Terakhir itu dibayar akhir Mei. Akhir Mei. Aksi ketiga tanggal berapa itu? Aksi ketiga Ketiga. yang hearing itu aksi keberapa itu? Hearing itu di tanggal 1. Aksi Tanggal 1 bulan ini. berapa itu? Di tanggal itu aksi Ketiga ya? ketiga. Oh, nggak salah. Tiga ya, tiga. Aksi ketiga. Iya. Hearing. Iya, hearing di tanggal 1 Juli. 1 Juli ini. Hasilnya apa tuh yang dibicarain mas sama anggota dewan ya? Hasilnya yang karena kami dipertemukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dari pihak dinas. Hasilnya di situ ya semuanya ada gitu. Maksudnya semua yang apa jadi pertanyaan jawaban dari pertanyaan kami ada di situ jawabannya. Ada di situ ya. Seperti kayak sarana prasarana yang dikatakan pihak DLH tidak ada, Pemkot tidak mengeluarkan lagi anggarannya. Itu Dibilang ternyata ada. Jawaban di DPRD ada. Jawaban Ya. dinasnya Jawaban dinas nggak bisa mengelak karena memang ada, memang ada ya. memang ada. Terus apalagi kira-kira yang disampaikan lagi yang ternyata ada gitu? Iuran untuk anggaran untuk iuran pembayaran asuransi. Asuransi itu ada juga. Asuransi itu ada juga. Kenapa nuntut itu bang? Kenapa menuntut itu? Karena kan kami pekerja juga butuh perlindungan juga kan. Terus kami yang mengalami musibah memang ada haknya untuk mendapatkan jaminan asuransi tersebut kan, gitu. Makanya kenapa kami menuntut itu juga untuk dibayarkan. Lalu sarana prasarana untuk dipenuhi, karena memang pekerjaan kan ada setiap pekerjaan kan ada resikonya gitu. Nah, jadi kenapa kami menuntut itu? Ya karena itu memang hak kami gitu, yang memang harus diberikan kan gitu. Ada ternyata. Ada. Dan di situ mereka nggak bisa mengelak. Dan ternyata untuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan itu banyak pekerja yang memang sudah dinonaktifkan, tetapi statusnya masih pekerja. Oh gitu. Iya. Mereka
nonaktif, nggak ada Iya, orangnya jadi gitu. orangnya masih bekerja, tapi di jaminan asuransinya sudah Oh dinonaktifkan gitu. gitu. Jadi kita nggak tahu pengajuan mereka untuk anggaran iuran asuransinya seperti apa. Ibaratnya seperti ya, Itu kata siapa? ada buktinya, bukan Dari- kata siapa-siapa dari lagi. mana? Ada bukti. Dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Ada buktinya. Ada buktinya. Jadi kalau bicara masalah iuran untuk anggaran asuransi, misalkan ada, ini salah satunya ya, Ah. ibaratnya seperti Asrianto dengan saya. Jadi punya saya masih aktif, saya memang masih bekerja dan masih aktif. Ya. Dia masih bekerja tapi dia sudah nggak aktif. Oh, Tapi gitu. untuk pengajuan di sana di keuangan saya nggak ngerti nih, nama dia masih dimasukin atau enggak. Kalau masih dimasukin pun artinya uangnya keluar untuk anggaran pembayaran iuran dia, tapi kan nggak perlu dibayar di BPJS Ketenagakerjaan karena dia sudah bukan peserta asuransi lagi gitu loh. Itu ada data semua. Ada. Semua kawan-kawan Iya, yang Anda. kerja di daerah ada semua. Iya, Anda semua. Jadi ada yang masih aktif BPJS-nya, Anda yang enggak. ada yang enggak. Ada berapa banyak itu yang aktif? Atau yang masih ingat abang yang tidak aktif, yang aktifnya Yang aktifnya 50-50 lah kalau bisa dibilang kayak Bisa gitu. Karena kan dibilang 50-50. saya nggak tahu semuanya karena hanya beberapa aja kan. Tapi salah satunya emang ada. ada Dan datanya, buktinya ada. Datanya ada. ada. Dan Emang BPJS itu iurannya berapa bang kalau boleh tahu? sekitar 100.000 kalau nggak salah. Per orang, per Per bulan? orang. Per orang. Per orang, per orang. bulan apa per tahun? Per tahun. Per orang per tahun. Per tahun. 100.000 100.000. per orang, 100.000 per tahun ya Iya, untuk asuransi. untuk asuransi. Terus setelah ngomong bertemu dengan pihak BPJS itu ya, ketahuinya ya, Iya. apa kata pihak BPJS sendiri? Iya, untuk BPJS mengatakan dinas belum membayar iuran. Jadi setiap ada pekerja yang meninggal atau kecelakaan pun memang nggak bisa diklaim karena iurannya harus dibayar dulu. Emang ada yang pernah mencoba untuk mengklaimnya gitu? Saya sendiri, Oh, abang sendiri Iya. pernah mengklaimnya. saya sendiri. Terus Dari hasilnya? tahun lalu. Hasilnya? Hasilnya baru terselesaikan di tahun ini. Abang Asrianto pernah juga mengklaim, mencoba klaim? Belum pernah. Terus gimana hasilnya? Hasilnya iuran itu baru selesai di kemarin di bulan Juni. Jadi baru selesai di bulan Juni dan baru bulan-bulan ini baru bisa diklaim kemarin. Udah itu selain itu tadi selain sarana dan prasarana sama gaji upah ya yang belum dibayarkan, apalagi bang yang dituntut? Ada berapa poin kalau boleh tahu? Yang terakhir ini bang ya, kenapa kami harus di PHK sepihak? Itu kalau menurut saya itu tidak ada alasan, karena di saat itu kami pas aksi tanggal 27 kalau nggak salah itu kami sudah menyelesaikan tugas, udah bekerja semua. Udah bekerja semua ya? Iya. Sedangkan Bukadis DLH itu mengatakan kepada salah satu PT Tanjung Karang Pusat, alasan mereka kena di PHK ataupun dipecat sepihak karena mereka ngelawan tuh, melanggar tuh. Pada saat itu pas kebetulan ada ampeksi. Oh, ada apeksi. Iya. Acaranya dekat dengan apeksi ya? Bang? Iya. Terus abang sendiri Asrianto ini kan sudah 3 tahun nih kerjanya. 11 tahun. 11 tahun ya Iya. kerjanya di jalan itu sudah berapa? Apa masih di situ-situ aja selama 11 tahun itu bang kerjanya? Alhamdulillah itu aja bang. Yang di Selama 11 tahun di Iya. jalan? Di Jalan Suprapto. Jalan Suprapto. Iya, lorong King 1, lorong King 2. Oh, lorong King 1, lorong King 2 ya. Kalau abang sendiri? Kalau saya dari Moka tadinya, Dari Moka sampai Bundaran Taman Tugu Jual. Taman Tugu 2. Itu jauh juga ya, berarti jaraknya ya.
Terus Dua sisi atau satu sisi. satu sisi ya, yang sisi lainnya beda orang ya. Ya, kalau sekarang dipindah dari Tugu Saibatin sampai Moka. Tugu Saibatin itu sampai Muka ya, agak lebih pendek ya. Iya. Nah, kalau abang sendiri ada gak pengalaman nih bang, waktu kerja itu yang berkesan gitu loh, yang apa pernah hampir kecelakaan diserempet atau apa? Abang sendiri kerja juga jam berapa? Dari mulai jam berapa? Ya dari jam 5 subuh sampai jam 8. Dari jam 5 subuh. Ada pengalaman yang menarik ya? Ya nggak ada sih yang pengalaman yang menarik yang ini. Cuman ibaratnya yang kalau soal apa sih namanya, setelah sama pedagang, ribut sama pedagang, karena kan itu kan di dalam pintu bank, karena posisinya di dalam, di gang. Tempat orang dagang. Iya. Dekat sama orang dagang. Cuman kalau situnya, kalau untuk pribadi saya untuk diserempet motor ataupun mobil, Nggak itu ada. bagi saya tidak ada. Dikarenakan saya mengerjakan di dalam gang. Cuma kalau musibah ibaratnya sama pedagang itu udah biasa. Biasa Ibaratnya- berbenturan ya. Iya, ibaratnya saya bekerja udah beres. Nah. Mereka ditumpahin lagi. Oh, Dan itu kan gitu. bikin marah kan. Sering itu Iya. kejadian gitu ya. Jadi kita udah nyapu bersih Iya. sama pedagang ditumpahin lagi. Padahal dia nggak mikir ibaratnya kan, seharusnya kan pedagang itu tanpa kami, ya ibaratnya di Bandar Lampung ini nggak bersih. Nggak bersih ya. Ya itu tadi bahasanya ujung tombak Bandar Lampung ya kami lah bang. Iya. 11 tahun. Masih inget gak bang waktu dapetin Piala Adipura terakhir tuh kapan gitu? Pas itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2013 sampai. Kita dapat Piala Adipura Iya, ya, kalau nggak salah itu. pemerintah ya. Ya, cuman ya intinya yang dapat itu bukan pekerjanya langsung. Iya, nggak tahu orang mana yang dapat. Tapi ya kan? diapresiasi gak sama pemerintah kira-kira saat itu? Iya, kalau ke situnya ibaratnya mereka kesannya ya terima kasih ya, digiatkan lagi biar ke tahun depannya ya dapat lagi ya. Tapi kalau kayak gini kan ibaratnya ya nggak bisa lagi kan. Sedangkan kami ini ujung tombak Bandar Lampung, ujung pembersihan ya kan. Kebersihan kota Bandar Lampung ini ada di tangan kami. Kenapa kami harus di pihak ke sepihak gitu? Iya. Sedangkan kami merasa tidak ada salah. Iya. Kalau menurut saya, karena saat itu sampai sih kami kerja, udah menyelesaikan tugas. Jadi kedepannya ya kami ini ada kejelasannya seperti apa. Kejelasan seperti apa, ibaratnya apa kami nggak ada hak lagi untuk bekerja, apa emang masih mau dipekerjakan. Jadi tolong ibaratnya itu secepatnya lah, jangan ada bertele-tele, jangan lempar sini lempar sana ya permasalahan ini. Nah, jangan seperti itu. Kalau emang gentleman omongin langsung, Iya. temuin langsung. Kamu orang tidak bisa dikerjakan lagi. Ini suratnya. Nah, sekarang nah, emang kami tidak bisa dikerjakan lagi, ya silakan, nggak apa-apa. Cuman tanggungan kami yang punya hak kami ya tolong dikeluarkan. Seperti apa itu bang? Pada intinya kan gini, PHK itu kan dilakukan atas prosedur yang ada kan. Iya. Dan saya rasa juga orang-orang dinas lingkungan hidup tahu sebenarnya kan prosedur itu. Tetapi kenapa mereka bisa nggak mengikuti prosedur tersebut gitu? Makanya di sini kami ada di sini, kami mau mengatakan itu gitu, dan meminta bantuan langsung lah ibaratnya dari wali kotanya untuk mengambil sebuah kebijakan untuk melihat kami, ibaratnya melihat permasalahan ini dan mengambil keputusan yang bijak untuk membantu kami gitu. Karena saya rasa wali kota punya kewenangan untuk membantu kami, karena atas dasar ibaratnya apa ya, atas dasar kami di PHK tidak berdasar kan gitu, tanpa alasan yang kurang logis, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kami meminta wali kota yang ibaratnya membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Saya rasa juga wali kota bisa melihat dengan bijak, bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa mengambil keputusan yang bijak mana yang bersalah gitu loh. Antara kami dengan pihak dinas gitu.
Apa kami apa mereka yang salah? Kalau dibilang kami terjadi miskomunikasi, iya terjadi miskomunikasi, itu emang benar. Karena dari pihak dinas tidak pernah mau bertemu kami, terus dari pihak dinas tidak pernah memberikan penjelasan apapun kepada pekerjanya. Gitu. Tidak menjelaskan ya. Kayak prosedur tadi itu menurut abang yang benernya kayak mana bang prosedurnya bang? Prosedur PHK itu kan seperti yang salah satunya ya tadi melalaikan tugas. Melalaikan tugas itu kan memang salah satunya. Tapi kan prosedurnya kami diberi SP, dipanggil dulu, terus dikasih peringatan dulu, terus diberikan lagi peringatan kalau masih mengulangi kan. Nggak yang tiba-tiba tahu-tahu langsung di PHK dengan alasan kami melalaikan kerjaan. Terus atas hasil laporan, katanya, laporan pengawas. Padahal pengawasnya aja itu nggak pernah kerja, gitu loh. Jadi masih rancu kalau untuk bilang di situ, gitu loh. Kecuali kalau kami melakukan tindak pidana, kami lakukan hal-hal fatal yang memang membuat kami di PHK. Jadi kami juga nggak akan ibaratnya seperti ini, gitu loh. Menuntut ibaratnya minta penjelasan kenapa sih kita dipecat gitu. Iya. Kalau kami memang melakukan hal-hal yang memang Melalaikan tugas. hal-hal fatal yang memang bisa mengakibatkan PHK gitu. PHK itu sendiri gitu. Kapan perpanjangan kontraknya terakhir itu kapan bang? Biasanya perpanjangan kontraknya itu kapan abang nerima sampai kapan gitu? Bulan 1 Bulan 1 sampai bulan 1 Sampai Januari. bulan 2 lah, Sampai sampai bulan Januari. 12 ya per tahun ya. per tahun. Selalu diperpanjang gitu ya. Terus katanya abang sendiri 11 tahun ya. Iya, Itu pernah libur gak bang? nggak pernah sama sekali. Gak pernah libur ya. Iya, Dari hari apa? Dari hari Senin sampai Jumat ya? sampai Minggu. Sampai Minggu ya kerjanya. Itu gak pernah libur Nggak ya? pernah libur selama ini dalam jangka 11 tahun. Kalau sakit gimana? Itu harus ada gantinya. Di tempat itu? Iya, Oh, kita ngebayar orang. kita ngebayar orang? Iya, Dan satu lagi saya mau bilang kami kan kalau bicara masalah kerja ada libur atau enggak? Enggak ada. Bahkan sampai di hari H Lebaran kami masih lembur dari malam takbiran, dari 2 hari sebelum malam takbiran. Kami lembur sampai jam 3 jam 4 pagi. Ini setelah selesai dari situ baru kami pulang. Gitu. Itu kami diperintahkan dari pihak dinas atas mereka perintahnya atas perintah wali kota. Mereka mengatakan itu lembur dan akan dibayar. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah dibayar. Gitu. Tidak. Dan kami nggak pernah tahu dari pihak Pemkot mengeluarkan anggaran untuk pembayaran uang iuran uang lembur tersebut atau enggak gitu. Tapi hari raya Lebaran sendiri dapat ya ini THR ya? THR memang seperti biasa, seperti tahun-tahun berikutnya memang seperti itu adanya gitu loh THR. Kalau untuk Seperti apa? mengikuti seperti yang kerja di swasta 1 bulan gaji itu enggak memang. Enggak, Gitu. ya. Tapi memang ada walaupun tidak sebesar dengan pekerja yang ada di swasta gitu. Itu ya. Harapannya apa lagi bang? Ini sudah semua cara ini dilakukan nih. Harapannya apa nih sama pemerintah, sama wali kota ya? Apa harapannya? Harapannya wali kota bisa mengambil kebijakan yang tepat dan bisa memperkerjakan kami kembali gitu atas hal-hal yang memang menurut kami juga tidak logis untuk di PHK gitu karena ya itu alasan-alasan yang memang tidak sesuai prosedur PHK-nya. Saya rasa wali kotanya punya kebijakan. Harapannya bisa dipekerjakan kembali Iya. gitu ya. Atau ada harapan lain kira-kira mau kerja tempat lain, mau pindah diusulin tempat lain gitu,
Mau nggak kalau kira-kira begitu? Dipekerjakan kembali tapi di tempat lain gitu loh. Gimana? Mau Kalau untuk pribadi saya, Bang, saya nggak perlu dikerjakan untuk tempat yang lain. Karena kan kalau untuk pribadi saya udah nyaman di tempat saya kerja yang lama. Soalnya pertama awal mula saya masuk kerja, ya di ranking itu sampai tahun 2022. Saya udah nyaman di situ. kerja situ Ya, walaupun dia ibaratnya ya megang sampah lah intinya, ngebersihin intinya. Ya, jadi ya ibaratnya lebih baik saya seperti itu daripada ibaratnya kalau saya harus pindah ke yang lain ataupun di mana, tidak. kawan-kawan yang lain tuh apa sama semua pekerjaan tugasnya gitu loh, nyapu semua Ya, rata-rata. Anda sopir sama kenek. Ada supir sama kenek. Anda sopir sama kenek. Yang di PHK kemarin tuh, yang diberhentikan kemarin tuh sudah berapa lama? Paling lama di antara kalian nih berapa lama dia bekerjanya gitu loh? Anda yang 27 tahun. Ada yang 27 Supir. tahun. Supir truk mobil truk sampah itu ya, dam truk sampah. Udah 27 tahun. Lumayan lama juga deh kerjanya ya. Ada lagi gak yang mau disampaikan Bang? Kira-kira pada semuanya gitu. Mumpung masih di sini. Ya, yang disampaikan itu semoga pihak-pihak pemerintahan bisa memediasi kami dengan pihak DLH dan mengambil sebuah keputusan yang bijak untuk mempertahankan kami atau mempekerjakan kami kembali atau menyelesaikan permasalahan ini dengan secara baik-baik lah. Kira-kira ada gak sarannya Bang dari abang-abang semua ini sama-sama yang lainnya itu, saran-saran yang mau dikasihin itu apa yang harus dikerjain sama kita selain itu Bang? Saran ke yang mana? Ke pihak mana? Ya ke semuanya, yang ke pihak mana abang mau saran? Kalau ke pihak DLH saya rasa harus mengubah image bahwa petugas sapu, supir dan kenek itu bukan orang-orang yang hina, bukan orang-orang yang hanya bisa dipekerjakan saja gitu. Tapi orang-orang yang butuh juga penjelasan dari tempat bekerjanya gitu. Seperti gunanya kartu BPJS ketenaga kerjaan itu gunanya untuk apa dan selayaknya lah. Dan digunakan di saat seperti apa, itu harusnya dikasih arahan dan dikasih penjelasan. Iya. Selama ini nggak ada penjelasannya. Selama ini saya bilang kinerja mereka yang ada di dinas lingkungan hidup atau kebersihan ya sebelumnya itu memang buruk karena mereka menganggap image bahwa tukang sapu, supir dan kenek ini hina lah gitu. Jadi nggak perlu penjelasan lah ibarat mereka gitu. Jadi image mereka itu memandang kami itu seperti itu. Jadi udah biarin aja mereka kerja aja. Dia orang tahunya dia orang cuma kerja. Tapi menerima semua itu Bang ya, mau kerja ya, Iya. menerima semua resiko itu ya, nggak malu ya untuk kerja itu ya. Kami juga nggak butuh lah yang namanya jenis umroh yang butuh-butuh yang lain. Yang penting kami dilayak ini aja yang di lapangan, yang dipenuhi, yang di lapangan itu aja. Intinya asal tepat gaji, waktunya tepat, tanggal berapa. Jadi mah ada lengkang-lengkang, kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang tanggal 5, terus tanggal. Emang nggak ada seseran dah? Ya nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada seseran lain selain nyapu itu ya, nggak ada. Apa, kerjaan sampingan juga nggak ada ya selain itu ya? Nggak ada. Cuman itu aja kerjanya ya Bang. Tanggapan keluarga sendiri gimana Bang? Abang udah keluarga belum? Udah keluarga. Abang juga udah keluarga? Belum. Belum. Tanggapan keluarga gimana Bang? Tugasnya nyapu di jalanan, gimana itu Bang tanggapannya? Kalau saya sih karena orang tua kan memang sebelumnya juga petugas kebersihan juga kan gitu. Kalau almarhum bapak udah 35 tahun. Ibu saya udah
20-an tahun kerja. Kerja di Iya, dinas kebersihan. saya menggantikan almarhum bapak saya. Hmm. Jadi sekarang Almarhum itu tinggal 35 tahun itu TKS juga atau TKS juga. selama TKS juga. 35 tahun itu? Iya, TKS juga. Mantap ya. Jadi kalau saya lebih ke kakak-kakak saya. Ibu sekarang. juga Sama. TKS juga, TKS 20 juga. tahun kerja itu sampai tua itu ya. Iya. Kalau ayah sampai beliau wafat, Iya, sama ibu saya juga. sampai sampai mereka Iya. berdua udah nggak ada. Iya. Oh, iya. Sampai mereka tiada itu mereka bekerja di daerah. Bekerja. Dan itulah yang nyebabin abang ini kemarin sempat ngeklaim BPJS untuk orang tua, Iya. gitu ya. Dan saya salah satu pekerja yang mendapat kebijakan dari wali kota waktu Bapak Herman HN masih menjabat waktu itu. Kebijakan apa itu, Bang? Karena waktu saya menggantikan kerjaan almarhum bapak saya dari dinas dikatakan tidak bisa menggantikan pekerjaan almarhum bapak saya. Gitu. Tapi sama Sama wali Bapak kota Herman, sebelumnya. sama wali kotanya langsung, saya diizinkan untuk bekerja. Wali kota waktu itu Iya. Herman Ayan. Herman HN. Diizinkan kerja juga. Nerusin Diizinkan. kerjaan orang Diterima. tua. Diterima kerja. Diterima. Untuk meneruskan pekerjaan orang tua. Iya, Berapa saudara, Bang? saya 8 orang. 8 orang. Tapi cuma abang yang nerusin kerjaan orang tua. Kakak saya yang nerusin kerjaan ibu saya. 2 2. orang yang nerusinnya. Oh, gitu ya. Jadi sampai 35 tahun tuh udah dari tahun berapa tuh, Bang? Ya. Saya aja Itu, belum Bang. lahir, Iya. Bang. Itulah kami kan 20 tahun ataupun 30. Sorry, boleh tahu, gue ini penasaran. Mungkin orang-orang juga penasaran. Gajinya berapa sih kalian tuh? 2 2 juta. juta 2 juta per bulan. per bulan. Bersih ya. Tanpa ada potongan ya. Tanpa. Udah BPJS udah di situ ya, semuanya udah bersih. Enggak, yang jadi masalah itu BPJS ini kan nggak pernah ada keterangan bahwa diambil dari gaji. Kalau di setiap swasta itu kan ada keterangannya Iya, iya. bahwa gaji sekian, tapi potongannya sekian-sekian untuk pembayaran iuran asuransi gitu. Iya. Kalau di dinas ini nggak ada, gitu. Jadi mereka bilang bahwa iuran asuransi ditanggung Pemkot. Nah, biasanya kan dari Pemkot anggarannya dikeluarkan melalui dinas lingkungan hidup kan untuk dibayarkan ke BPJS ketenaga kerjaannya. Saya nggak tahu kenapa masalahnya. Kalau di tahun ini langsung BPKAD langsung yang bayar ke BPJS ke tenaga kerjaan. Mungkin sistemnya berubah kali, Bang. Kalau Biar di lebih tahun-tahun mudah. lalu DLH yang membayar. Iya. Tapi ya itu nggak dibayarkan Oh, sama DLH. model yang tahun lalu. Tahun lalu baru diberesin tahun ini Sama sama DLH dan BPKAD. PPKAD. Oh, itu ya sistem mungkin, Bang. Prosedurnya banyak yang diurusin kan. Minum dulu, Bang, kopi, Bang. Ini kopi Iya, dari Lampung, Bang. kalau bilang prosedurnya banyak, orang tua saya kan meninggal tahun lalu ya. Kalau bicara masalah asuransi, Yang iuran bapak tidak atau dibayar. yang ibu? Ibu. Kalau Ibu. bapak 2019. Kalau bicara prosedurnya banyak, terus mereka bilang mereka banyak kerjaan, makanya itu belum Sempet selesai. bilang gitu juga? Iya. Ya, kalau memang itu belum selesai di tahun kemarin kan, sampai harus selesai di tahun ini. Hanya 2 minggu bisa diselesaikan sama mereka. Artinya itu dikerjakan sama mereka. Berarti tahun lalu sampai bulan-bulan yang di tahun ini yang bulan 1 sampai ke bulan 5 kemarin memang nggak dikerjakan gitu loh. Berarti bukan karena lama mengerjakannya, tapi memang nggak dikerjakan. Ya karena buktinya kemarin 2 minggu selesai. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Yaudah, itu aja, Bang. Mungkin cukup dulu sampai situ. Mudah-mudahan nanti ada respon dari pihak terkait Iya. Keinginan dari semuanya, didukung semua pihak, bisa kembali lagi bekerja. Amin. Ya berharapnya oleh kota Ibu Bunda Eva Diana bisa membantu kami dan memberikan keputusan yang bijak Iya. untuk kami.
Nah, kalau dari Bang ada yang mau disampaikan? Nah, saya rasa cukup. Cukup sama ya. Oke. Terima kasih ya semuanya sudah hadir di sini mau menyampaikan keluh kesahnya. Iya. Silam Pot. Saya Adil dan Makmur. Iya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan lah.